Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Romo Yai Tahrir bin Abdurrahim selaku pengasuh dan pembimbing Majelis Zikir Sohibul Baiti. Yang terhormat seluruh jajaran Majelis Zikir Sohibul Baiti, wabil khusus Sohibul Baiti 02 cabang Pemalang dan Majelis Zikir Baiti 03 Majelis Bumi Jawa. Yang terhormat Gus Ahmad Zaini Dahlan pimpinan SP 02. Yang terhormat Gus Ustadz Sofyan. Yang terhormat Ustadz Sanusi. Yang terhormat Ustadz Ja'far Sodik dari SP 02. Yang terhormat Ustadz Slamet Fatullah. Yang terhormat Ustadz Rizky Khalaluddin. Yang terhormat Ustadz Umaruddin. Yang terhormat Ustadz Mahmud. Yang terhormat Ustazah Aisyah. Yang terhormat pula Bapak Haji Ahmad. Mari kita awali acara pada malam hari ini dengan ucapan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kita inayah, rahmat serta banyak nikmat, salah satunya nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam tentunya. Tak lupa salawat serta salam kita junjungan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita ke zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Dan tak lupa lewat lantaran syafaat beliau, semoga hadirin dan semua yang ada di sini bisa berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dalam penyelenggaraan acara pada malam hari ini yang insya Allah barokah. Semoga amal saudara, bapak, ibu dan seluruh hadirin dicatat sebagai amal soleh dan sebagai bentuk pengamalan fastabiqul khairat. Meminta izin bahwasanya saya akan bercerita sedikit mengenai perjuangan Abah Tahrir yang kita lihat sekarang seperti apa dan sebelumnya seperti apa. Jadi singkat cerita, Abah Tahrir itu pernah di Tegal waktu itu kira-kira 2000 berapa? 2011, berarti udah 10 tahun yang lalu. Waktu itu ada awal pertemuan kami rekan-rekan yang sekarang menjadi saudara hadirin semuanya SP07. Salah satu atau beberapa orang, 5 orang adanya. Berarti waktu itu kelas SD, ada yang kelas SD, ada yang SMP. Nah itu main di alun-alun. Nah biasa kan kalau anak kecil kan biasanya kan pancaritan, khayal, apa-apa gitu kan ya. Nah terus ada sesosok laki-laki berjubah putih mendekati tanya-tanya, kalian lagi apa, kalian lagi berapa ya, di apa tanya-tanya kayak pertama lihat di mana ya. Nah kemudian perkenalan bahwasanya beliau adalah Yai Tahrir yang sekarang. Beliau dulu pakai jubah di alun-alun karena ada anak kecil, karena yang kita tahu sifat kasih sayangnya memang nggak pernah luntur, pergi tadi dideketin, disamperin, perkenalan. Singkat cerita kita semakin akrab, pernah main ke kosan juga. Bahwasanya ada beberapa orang, ada 3 atau 4 orang gitu pernah main kos. Waktu itu Abah ngekos di kali di dekat itu daerah Kemandungan. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa mengurangi rahmat, itu kamar sekitar 2x2
2x2 dengan kendaraan motor Revo, sama kadang kalau bensin habis pakainya sepeda gitu. Nah, rembukan yang intinya mendirikan silat. Kami semua sebenarnya yang di sini adalah alumni silat atau murid didik dari Abah Yai Tahrir. Singkat cerita juga kita melakukan silat, kemudian di samping silat ada rutinan yasin, tahlil, dan yang nggak pernah lupa juga pembacaan Rotib Al-Hadid, itu nggak pernah lupa dan sampai sekarang saya yakin masih dibaca. Begitu. Ini cerita perjuangannya, memang beliau memang benar-benar berjuang. Salah satu momen yang nggak pernah lupa dari beberapa orang atau beberapa teman-teman kami yang di sini di Tegal, itu Abah Yai Sewu tanpa mengurangi rasa hormat pernah menggadai KTP untuk untuk dirames pernah menjadi KTP. Di samping itu juga beliau yang momen yang nggak pernah lupa ya, beliau pernah nyuwun sewu orang tua. Memang Abah Yai membicarakan ridho orang tua. Memang sebenarnya beliau memang bukan cuma kalimat. Kadang kan kita orang tua, dia memang bukan cuma kalimat. Kemungkinan dari arti itu orang tua menjadi beliau sekarang. Maksudnya gimana? Ceritanya gini. Waktu di Tegal, nah itu ibunya sakit, dia karena motornya nggak ada, pinjam sepeda. Jadi sepeda dari Tegal ke Bandar Kolang. Tetapi sebenarnya karena beliau memang ridho orang tuanya, jadi dan orang tua dari salah satu murid itu dipamitin ke bahwasanya saya sakit, saya minta izin, minta ridho diberi selamat buat ke Pemalang, gitu kan. Dan yang perlu kita belajar dari beliau juga kekonsistenan, karena bagi saya ada kalimat konsisten itu lebih mulia, lebih utama daripada 1000 kemuliaan. Nah, melihat salah satu konsistennya itu selalu menasihati tentang kebaikan, tentang jaga silaturahim, tentang bakti pada orang tua, tentang kebaikan pokoknya itu selalu dijaga. Dan sampai sekarang yang bukti nyatanya pembacaan Rotib Al-Hadid mungkin seperti itu yang saya tahu. Dan juga pernah juga banyak perjuangan yang lain, cuma karena waktu menipis. Sebenarnya yang perlu kita lihat sekarang adalah buah dari apa yang sebelumnya. Karena saya pernah dinasihati oleh Abah, barang siapa memetik yang akan menuai. Ya seperti itu singkat cerita dari perjalanan Abah di Tegal. Yang terakhir saya ucapkan permohonan maaf, menyampaikan maaf kepada semua pihak bila dalam penyelenggaraan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, entah itu sarana, prasarana yang kurang berkenan, dan atas segala kesalahan kami segenap panitia, kekhilafan, dan serta kurang berlebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami, semoga acara ini berjalan dengan lancar dan tanpa halangan suatu apapun. Telah diterima kitab serta bendera Majelis Zikir Sholih ini. Semoga pemberian kitab ini bisa memberikan kita semangat yang lebih untuk membangun jiwa-jiwa yang baik, jiwa-jiwa yang kuat dalam menjalani hidup terutamanya. Kemudian acara yang kelima, tasyakuran dan istighosah, yang akan dipimpin langsung oleh Romo Yai Tahrir bin Abdurrahim.
Kepada Romo Yai saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah man yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajidalah waliyam mursida wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda wa rahmah al-mabusik li abi wal hikmah Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita mengucapkan syukur, berterima kasih kepada Allah bahwasanya kita semua telah dikumpulkan, telah digerakkan oleh Allah. Bersama-sama hadirkan diri kita tidak lain, tujuan daripada kita bersama-sama hadir yaitu minta ridhonya Allah. Alhamdulillah kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah, dan juga bersyukur pada malam hari ini di samping saya Pak Haji Ahmad, yang dulu beliau saya tinggal ngekos ya. Beliau sangat luar biasa karena barusan dikisahkan tentang kisah perjalanan. Beliau setiap saya kurang untuk memberikan bulanan, beliau legowo. Karena saya dulu kerjanya bangunan kenek. Saya lulusan SD, nggak bisa seperti saudara-saudara yang lain. Yang dikisahkan barusan yaitu dulu masih ada Mas Wiwin ya, pas ke Tegal lah. Beliau Mas Wiwin hadir, beliau alhamdulillah. Mas Aldi sama Mas Yendra, ini kisahnya. Jadi dulu untuk makan aja susah, sampai gade KTP di warteg apa namanya, di Jalan Nanas ya. Ya. Untuk makan aja sampai gak ada KTP 17.000. Nah. Jadi saya jalan dari kosannya Pak Haji ya, samping saya Pak Haji Ahmad, jalan kaki menuju alun-alun karena buat makan nggak ada. Kita dari dulu pantang untuk memperlihatkan kesusahan kita, kesedihan kita. Kenapa sampai sekarang saya itu senang tahu gejrot sama mie ayam? Karena dulu itu yang bisa saya beli tahu gejrot 2.000 ya. Dari Jalan Nanas sampai alun-alun melihat Mas Hendra, Mas Wiwin sama Mas Aldi, yaitu lagi percelitan ya. Percelitan cakile karena masih kelas 5 dulu ya. Masih kelas 5, terus Mas Ponco masih SMP. Saya paling gak tega kalau ada anak belajar atraksi breakdance gak punya ilmu. Jadi saya datengin, dia lagi ngapain? Lagi belajar breakdance, bilangnya breakdance atraksi. Karena saya juga memang demen dengan bela diri, lompatan harimau saya pelajari, terus silat betawi pelajari. Maka di situ kamu kalau pengen latihan, saya tinggal di sini. Alhamdulillah ternyata lokasi beliau tidak jauh dari kosan saya, masih satu Jalan Nanas. Nah itulah kuasa Allah tidak disangka, dipertemukan di situ. Dan juga istri saya itu dulu PKL-nya satu kelas ngajar sama Mas Aldi. Yang satu kelas siapa dulu yang ngajar istri saya? Mas Aldi. Ya dulu kan istri saya ngajar di situ. Jadi memang luar biasa kisah perjalanan. Lanjut, muncul kita buka cabang bela diri, yaitu bela diri Betawi pertama kali yang mencetuskan di Jawa, yaitu saya ya, di Kecamatan Tegal Barat ya, Tegal Barat di situ. Sampai akhirnya Kemandungan ya, seberang itu semua bahasa sekarang viral.
karena dulu saya kan nggak punya media, HP aja barengan ya. Jadi tegaskan dari dulu, siapapun yang ikut bela diri itu setiap malam Jumat diharuskan hadir, baca Yasin, tahlil, dan Ratibul Adab. Dan ngajar pun bela diri Betawi bukan pertama kali. Saya dari 2009 ya. Dari 2009 saya ngajar. Dan diselipi berkembangnya silat Betawi tidak lain salah satunya yaitu saya. Saya orang Jawa. Orang Betawi itu termotivasi dari saya. Maka muncullah si bela diri Betawi di situ. Karena apa? Masa kita orang Betawi kalah dengan orang Jawa? Itu. Jadi sampai saya ngajar di Brimob, bahkan di Jakarta itu sampai deret kalau naik tawasulan bergilir, baca Yasin Ratib dari dulu itu bergilir satu rumah ke rumah. Karena tidak lain, saya punya ilmu dulu di Dusun Bendung, yaitu setiap malam Jumat baca Yasin. Makanannya pun apa adanya gorengan, kerupuk ya, dulu paling banyak tuh di Bendung kerupuk. Itu saya ilmu sekecil itu saya kembangkan setiap saya tinggal. Di Jakarta pun seperti itu, sampai daerah panjangnya luar biasa. Itu setiap malam Jumat saya dari dulu kecil itu nggak pandang. Yang tidak mengikuti peraturan 4 kali berturut-turut tidak hadir Yasin Ratib, maka saya keluarkan. Begitupun waktu di Tegal pun sama, siapapun, nggak pandang siapapun. Karena kenapa? Kita orang punya bela diri, dulu saya contohkan seperti halnya kita punya golok, harus punya sarung. Sarungnya apa? Yaitu keimanan kita. Ya, akidah kita, akhlak kita. Jadi kita punya bela diri, tidak boleh sombong. Dengan adanya keimanan, kita berzikir, insya Allah akan dirubah. Nah itu singkat cerita seperti itu, susah ya perjuangan itu. Jadi bukan hanya katanya, banyak saksi semua. Maka sampai sekarang itu sudah tidak mempan apabila ada pujian, bahkan ada omongan apapun bentuknya, itu sudah bukan kelas saya untuk saya gampang emosi, dendam, bukan. Karena saya baru kenal dengan saudara-saudara walaupun masih kecil, semua saya terapkan untuk sopan santun. Saya panggil Mas. Saya nggak pernah ya memanggil Liandra, Aldi, itu enggak. Itu tahu sendiri kan, kalau orang merasa tua panggil untuk ke anak kecil itu panggil nama. Dari dulu saya terapkan itu semua, harus punya adab. Ya, kita mau dimuliakan oleh orang lain, maka kita harus muliakan. Jangan pernah kita rendah. Bahkan pun nama, saya tidak pernah terpikir sedikit pun untuk dipanggil Kiai, Romo, itu bebas siapapun. Bahkan salah satunya dari kecamatan Bantar Bolang ya, Ansor Banser datang ke SB 01 dulu waktu merintis, diberikannya Dewan Kehormatan itu bukan dari diri saya. Ya, saya termasuk salah satu Dewan Kehormatan dari Banser. Itu nggak ada terpikirkan untuk ada nama Kiai, itu nggak ada. Ya, karena dari dulu saya tidak pernah ingin dimuliakan. Yang saya tanamkan yaitu saya belajar memuliakan siapapun, lebih-lebih dengan orang tua saya. Saya untuk di band itu susah, karena nggak mungkin kelas saya minta sama anak kecil buat jajan, mereka aja susah. Dulu saya ngajar itu gratis, makanya tertanam adanya majelis zikir Sohi Bubaiti, yaitu dari perjalanan hidup sampai sekarang. Dari manapun nggak ada minta-minta, bukan dari kesombongan, karena dari kisah saya bersyukur kepada Allah. Saya syukur nikmat, bukan kesombongan. Ya, saya bisa memberikan, membangun ya orang tua, tidak lain hanya satu, minta sampai status dimanapun bahagia melihat kedua orang tua. Karena kuncinya hanya itu. Karena kata Nabi, orang tua itu Tuhan yang terlihat. Bahkan doanya wali, bahkan wali kutub, 70 wali kutub kalah dengan doanya orang tua. Ya, itu. Jadi apapun yang tidak enak didengar ya,
orang tua kita, jangan pernah ucapkan. Kita diajarkan lah aja nggak boleh. Bahkan kata Nabi, siapapun orang tuanya yang lebih tua dari kita, hukumnya itu orang tua kita. Maka siapapun, entah kiai, entah ini, jangan disalahkan kiainya. Kiai gak pernah salah, ustadz gak pernah salah. Yang salah siapa? Orangnya. Ya, yang salah orangnya. Jadi jangan, oh kiai itu jangan disebutkan. Ya. Jadi kita hidup itu tata diri kita. Kita diceritakan apapun, kita bersyukur, mengurangi daripada dosa kita. Ya, jadi itulah perjalanan. Kita belajar dengan orang lain aja memuliakan. Dengan teman kita, CS kita, omongannya sampai binatang keluar gak tersinggung. Ya, bahasanya seperti itu. Tapi dengan orang yang kelihatan mandang aja pesimis, kita langsung sakit hati. Jangan. Ya, apapun yang kita lihat, ya, kunci. Yang kita lihat tidak sesuai dengan pandangan kita, tidak sesuai dengan pandangan kita, itu hanya satu, lemah daripada iman kita. Siapapun, ya, siapapun yang memandang saudara kita dengan penuh kebencian, kita ngerentak di dalam hati kita, diri kita, itu iman kita lagi lemah. Maka kita jangan memikirkan untuk satu titik. Ada yang lebih penting yang daripada untuk kita dipikirkan, yaitu apa? Pikirkan bagaimana diri saya untuk tetap istiqomah, bagaimana untuk diri saya tetap kerja semangat, lebih-lebih yang sudah punya anak, punya istri. Makanya istri saya pun dari dulu tidak boleh untuk kerja, karena saya laki-laki. Bagaimanapun saya perjuangkan, nyawa saya pun siap taruhannya, itu dari dulu motivasi saya. Karena apa? Ini diperhatikan untuk yang masih muda, untuk yang menjelang pernikahan. 3 hal yang jangan pernah takut. 1, makan. Perhatikan. 1 yaitu makan. Utang-utang bagaimanapun, jangan pernah takut untuk anak istri kita. Akan diganti oleh Allah. Yang kedua yaitu kesehatan. Yang kedua kesehatan. Sakit apapun anak kita jangan didahului dengan suudzon. Apa saya mampu? Apa saya bisa seperti ini? Tidak akan pernah bisa. Tapi kalau untuk anak istri kita, karena kita pemimpin, tutup semua rasa keluh. Entah dari mana, kita laki-laki usaha. Malu-malu datang. Saya itu utang banyak banget dulu. Ya kecil-kecil, 50.000, 40.000, jauh-jauh sampai ke Selawi saya paranin hanya untuk makan. Bahkan salah satu yang mungkin saat ini tidak harusnya saya ucapkan, tujuan saya tidak lain yaitu untuk motivasi. Habis nikah itu tidak ada kerjaan, saya nggak ada yang untuk makan. Saya lari ke Brebes, yaitu di Brebes ada namanya Ngelampok, ya, kuburan Cina. Di situ ada namanya Mas Nur, gak jauh dari situ. Ya, saya dulu panggilannya Irfan. Keren ya, Irfan. Dulu panggilannya saya Irfan. Saya ke sana cuma nyari hutang untuk bisa makan anak, ya, untuk bisa makan istri saya. Akhirnya dibawain bawang. Bawang itu masih di dapur, ya, masih gantung. Kalau di Brebes itu gantung, saya dibawain. Gak ada yang dimakan, cuma apa? Bawang yang bisa dimakan. Saya rawis-rawis karena KTP aja sampai digadekan warteg. Karena itulah, jangan pernah takut, jangan pernah malu. Ya. Allah angkat apapun yang kita tanam, pasti kesusahan kita itu nggak berasa saat kita dikasih kesenangan. Coba saat sekarang orang yang lagi galau dikasih 100 juta, coba 100 juta pasti bongbong, hilang tuh semua susah-susahnya. Yang kemarin kayaknya waktu orang yang paling susah, orang yang paling hina, ya, yaitu kesehatan, diperhatikan anak istri kita. Yang ketiga yaitu pendidikan, diusahakan. Kita harus mempunyai anak, harus punya planning. Kalau dikasih umur panjang, anak harus di sini. Jangan pernah khawatir, dicukupkan sama Allah. Ya, pendidikan. Makanya kenapa di SB01 yang kuliah sampai S1 saya gratiskan.
Yang SMA saya gratiskan. Alhamdulillah tahun kemarin 15 SMA yang lulus. Dan juga sekarang lanjut S1 ada 4. Ya. Itu karena apa? Kita harus berani. Karena saya orang susah, orang Belendung tuh tahu semua, ya. Tahu kecilnya saya, susahnya kayak apa, ya. Apalagi di depan rumah tuh ada rajek. Palingnya metikin keluban budin, ya kan? Nah itu. Jadi kuatkan diri kita. Kuatkan, jangan pernah lemah, jangan pernah cengeng. Apa yang menurut kita baik, jalani. Jangan pernah dengar kata orang, jangan pernah katanya. Ya. Begitupun baik kata orang, kalau kata hati kita buruk, ya udah jangan dijalani. Jadi hidup itu tidak terombang-ambing. Kenapa sampai sekarang menjadikan prinsip hidup saya tidak gampang cengeng, pantang diri saya untuk nangis. Makanya terus semangat. Yakin pasti diijabah sama Allah. Makanya bersama-sama dengan adanya majelis zikir Sohibul Baiti 07, mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita, menjadi keinginan kita semua ya dikabul oleh Allah. Dan ingat, Allah itu senang pakaian bagus. Allah senang pakaian bagus, sendal bagus. Allah senang karena apa? Rapih. Bahkan dikatakan apa? An-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Dan kata Rasulullah apa? Muslim harus kaya. Muslim harus, itu Rasulullah yang ngomong, Muslim harus kaya. Berarti apa? Pasti kita bisa. Pasti kita diangkat derajatnya oleh Allah. Nggak mungkin. Kurangnya kita yaitu penyakit-penyakit hal kecil. Kita diuji sedikit ngeluh, jatuh lagi. Yang tadinya mau naik, besok mau dikasih sama Allah, diuji sedikit, turun lagi, ya. Jadi usahakan apapun kondisi keadaannya, bismillah. Semoga kita semua diberikan kesehatan, umur panjang dalam taat, mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi seperti itu. Setelah kita diberikan kekayaan, pasti setelah kita dididik ngaji, nggak mungkin untuk sombong-sombong pamer, ya kan? Kita untuk diri sendiri, ya kan, seperti ini enggak. Ya. Pasti setelah kita diberikan kesuksesan, diangkat derajatnya, yakin pasti untuk berusaha berjuang untuk saudara, untuk siapapun yang semampu kita berikan. Lah, kunci daripada kesuksesan yaitu orang tua. Tanamkan, ya. Kita dengan orang lain aja bisa enjoy, bisa enak. Kenapa dengan orang tua sendiri kok pandangannya lemah? Kok udah nurut sama orang tua, ya, yakin di situ. Kita nggak apa-apa kalau untuk iktibar, untuk contoh orang lain, apalagi sekarang zamannya media. Kenapa di mana-mana disiarkan? Oh, fulan bin fulan memberikan ini. Lah, ini zaman media. Masalah hati kita semua duduk tidak lain, mungkin niatnya macam-macam. Maka bersama duduknya kita dikembalikan, tidak lain niat karena Allah. Supaya apa? Diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu kita yang belajar seperti ini jengkang-jengking, ya, zikir, akhir hayat kita tidak tahu. Ya, maka bersama-sama yang muda, yang masih ini, ayo semangat, tanamkan. Kata Allah apa? Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya pasti. Ya. Itu, jadi jaga hati kita, jangan sampai menceritakan saudara kita semua, ya, paham ya? Makanya Sohibul Baiti itu terutama ada 5 perkara, terutama di Sohibul Baiti. Jangan tersinggungan, jangan dendaman, ya, jangan ngomongin orang, jangan sekali-kali ngomongin orang, hibah itu jangan, ya. Loss. Kita kalau nggak nyari sendiri nggak makan. Makanya ayo bersama-sama, mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dan juga untuk saudara kita semua, seluruh kaum muslimin muslimat sedunia yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, diberikan kebahagiaan dunia dan
akhirat. Dan juga sebagai diri kita orang tua yang sudah mempunyai anak, supaya diberikan anak-anaknya yang sukses dunia dan akhirat. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Siril Fatihah. Jadi SB07 itu yang dibaca Yasin Ratib. Ya, beliau mau mengikuti yang dulu Yasin Ratib. Jadi kita mengikuti dari keinginan SB07 ya. Ada salah satu kemarin habaib yang sepuh ya, sudah di YouTube ya, sudah tayang di YouTube, yaitu sesepuh Jakarta. Beliau cuma mengamalkan Asmaul Husna. Jadi setiap masjid Asmaul Husna aja yang dijalani. Sekarang sudah mimpin 118 rutinannya ya, 118. Makanya SB07 pun sama, jangan pernah malu yang dibaca Yasin Ratib, karena memang maunya seperti itu. Jangan kita akhirnya mengikuti seperti orang lain, oh harus ada istighosah ini pelan-pelan. Kalau memang keinginannya Yasin Ratib, kita tetap dukung. Bahkan banyak ada namanya sholawat nariyah, jamaah sholawat nariyah itu ribuan ya. Yang penting tanamkan satu untuk SB07 terutama, jangan pernah niat nyari banyak, nyari masa ya, jangan pernah. Kita niatnya untuk istiqomah diri kita. Kalau niat banyak gampang, nomor 27 ya, banyak gampang, nanti kita panggil semua ya. Jadi jangan pernah niat ingin viral, karena cukup yang viral yaitu Allah, cukup yang dipuji Allah, semuanya hanya Allah ya. Kita bersama syiar semampu kita. Al-Fatihah al-hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah wujud kidam bakar mukhalafatul hadisi ya mubinafsi
Sebelum kita mulai, seperti biasa kita doakan orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kata Nabi, siapa hambanya yang senantiasa mendoakan kedua orang tua, rizkinya takkan pernah terputus. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli
إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سبحان الله وبحمده سبحان الله الآخر. تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر. تبنا إلى الله باطنا وظاهر. إنا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين. شرف الله شر المؤمنين. أصلح الله أمور المسلمين. شرف الله شر. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. حق معبود أفضل ذكر فضل أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا معبود بحق الوجود إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرف وكرم ومجد وعظم الله تعالى لأهل البيت الطيبين الراشدين الطاهرين أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الفاتحة إلى روح سجدنا صوفية المحققين والعلماء العاملين أينما كانوا من الشرق العرض إلى مغاربها أن الله يعلن درجة في الجنة وأن يعدنا علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم في اليمين. فاتحة إلى روح سيدنا كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحادث صاحب الراتب وهذه الولاية من مدينة تكال. يا الله بحبه رخصتك الحمد محمد بن طالب جعفر عطاس طالب مسلم جعفر عطاس مسلم سالم الشيخ أبو بكر صاحب الخال حدد وذرياتهم من حبيب صالح العطاس
ووصولهم ونومهم يعلي درجاتهم في الجنة وأن يعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولجميع. الفاتحة. أن الله يحفظ الحجاج والزوار المسافرين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين. أن الله يصحبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانم محفوظ مرزوق في خير ولطف وعافية. الله يطيل أعمارنا وأن الله يطيل أعمارنا في طاعة الله. يا الله يا الله يا الله يطيل أعمارنا في طاعة الله ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وأن الله يجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. وسمى إلى أرواحي مقصبتاkan arwah tiap-tiap وسمى إلى أرواحي وسمى إلى أرواحي وسمى إلى أرواحي طالب مسلم جعفر الرقص وسمى إلى وسمى إلى روحه بحق الرحمن بالحجة وسمى إلى روحه من مشايخنا ومشايخ من بلدة إندونيسيا من بلدة مكة المكرمة خاصة وأموات المسلمين عامة أجمعين. حسن الخاتمة عند الموت في إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بشير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لله رب العالمين حمد يوفي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم نسألك بحق الفاتحة مع عظم موسم المثاني والقرآن العظيم وأن تفتح علينا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير علينا من أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وضر إنك ولي كل خير ومعد ومتفضل لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم السر منا لا تأتيك ستراءنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا. يا عليم السر منا لا تأتيك ستراءنا وعافنا واعف عنا واكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتيك استدراءنا وعافنا واعف عنا لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل
بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف يا أمان الخائفين مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. Insyaallah kulum fi hadhil makan min hawaiji dunya wal akhirah fi qada'i hajatina min hawaiji dunya wal akhirah bi kulli suhulatin wa ridha min Allah wa rasulih wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna innaka antal ghafurur rahim ya arhamar rahim wa ya akramar akramin. Allahumma ya daimal fadli 'ala al-bariyah ya basita yamin min 'atiyah ya sahibal mawahib as-sadiyah salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin khairil wara بالسجينة اغفر لنا يا ذا الأولى في هذه الليلة 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 اغفر لنا يا ذا الأولى هذه الليلة اغفر لنا يا ذا الأولى في 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 هذه الليلة وكل ليلة بالقبول إن شاء الله من الآمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا وهب لي رزقا حلالا وتوب علينا توبة نصوحا يا منان يا منان يا ديان يا سلطان أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا اللهم صل على سيدنا
Bersama-sama, karena ini pembukaan, akhir penutupan kita tutup dengan bacaan Fatihah pembuka ya. Nanti sebelum itu tempelkan tangan kanan sebelah kiri di dada ya, sambil baca Alam Nasroh 3 kali. Habis itu ditutup dengan bacaan Fatihah. Alhamdulillah pembukaan SB 07 mudah-mudahan makin erat persaudaraannya. Siapapun dari SB manapun ya, itu saudara kita semua ya.
Jadi mau mampir ke sini, ibu-ibu, mama, saya punya saudara SB03, silahkan ya. Itu kontaknya ada semua di grup. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun ya. SB01, SB02, SB03, SB04, SB05, SB07 dan seterusnya itu saudara semua ya. Jadi kita nggak sendiri. Makanya dengan pembukaan kali ini kita bersama-sama kita doakan untuk saudara-saudara kita semua yang senantiasa nantinya entah halangan entah apapun insya Allah dicatat menjadi pahala yang ngalir. Itu pembuka. Dan terima kasih untuk kepada Komandan Ali yang senantiasa mensupport kegiatan ini baik di SP01 dimanapun alhamdulillah beliau ada waktu selalu hadir. Dan juga untuk semua saudara-saudara dimanapun berada yang mendengarkan ya, yang lewat live baik YouTube maupun Facebook, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita, tujuan kita dikabul oleh Allah, dan juga untuk diri kita semua yang hadir di sini apapun bentuk tujuannya mudah-mudahan Allah kabul, Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan juga untuk seluruh majelis zikir Sohibu Baiti dimanapun berada, dan juga untuk majlis-majlis taklim, guru-guru kita semua, untuk Dusun Belendung, untuk Bumi Jawa, untuk Lumajang, untuk semua seluruh kaum muslimin muslimat sedunia supaya diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mari bersama-sama kita baca surat Alam Nasrah ya, kita tempelkan dada sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Mas Rosidi, itu teman seperjuangan yang jadi kenek dari kerja bareng. Mas Rosidi hadir ya? Oh ya, terima kasih Mas Rosidi. Baik, terima kasih untuk saudara-saudara semuanya, wabil khusus Romo Yai Tahrir bin Ibrahim yang telah hadir dalam acara tasyakuran dan istighosah dalam rangka peresmian pembukaan cabang Majelis Zikir Sohibu Baiti SB7 Tegal Kota. Sekali lagi saya berterima kasih. Marilah kita tutup acara tasyakuran dan walimah, tasyakuran dan istighosah pada malam hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Jika sepanjang acara berlangsung kami selaku pembawa acara melakukan banyak kekhilafan atau kesalahan, maka tidak maksud untuk disengaja. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu saudara semuanya sekalian mau membuka pintu maafnya yang seluas-luasnya bagi kami selaku panitia. Selebihnya kami ucapkan banyak terima kasih untuk bapak dan ibu sekalian yang hadir dalam acara ini, yang sudah meluangkan waktunya juga untuk menghadiri acara tasyakuran dan istighosah peresmian Majelis Cabang SB7 Tegal Kota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.